Kasih dalam Tuhan, dengan penuh rasa syukur pada kesempatan ini kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita memasuk dalam hadirat Tuhan. Saya ajak kita berdiri bersama-sama. Mari kita tunduk kepala. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, tapi kekal sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta lawatan kuasa Roh Kudus curahkan atas kita, sementara kita beribadah pada saat ini. Amin. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk pertolongan-Mu, anugerah-Mu yang selalu mengikuti di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa kalau saat ini kami masih diberi kesempatan untuk datang beribadah, memuliakan dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami perlu hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Lawatan-Mu tercurah di tempat ini ya Tuhan. Kami perlu urapan-Mu memenuhi setiap kami ya Bapa. Terlebih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi mulut bibirnya Tuhan, sehingga apa yang disampaikannya benar-benar isi hati Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Jemaat-Mu yang mendengar boleh mendapatkan kekuatan. Dan firman-Mu tidak berlalu begitu saja ya Tuhan. Jadikan kami tanah yang subur untuk ditanami kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk seluruh petugas pelayanan ya Tuhan, baik untuk pemimpin pujian, juga para singer, untuk tim pemusik, tim multimedia, aser kolektan, anak-anak tamborin, juga guru-guru sekolah minggu yang bertugas di lantai bawah ya Tuhan. Berkati dan urapi setiap mereka ya Tuhan, supaya mereka juga boleh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk sarana dan prasarana yang digunakan Tuhan. Berkati dan kuduskan supaya menjadi alat untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, berikan kerinduan untuk selalu datang beribadah memuliakan nama-Mu. Kalau mereka dalam perjalanan, percepat langkah mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali kita boleh berada di tempat ini. Kita bersyukur kita boleh masuk lagi dalam hadirat Tuhan, menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Mari kita angkat pujian ini, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kita sadar bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dia yang memberikan kekuatan karena Dia yang selalu beserta, Dia yang selalu berada di sisi kita. Dan kita percaya bahwa ada mukjizat, ada kesembuhan, ada kemenangan terjadi di sini. Dalam kudus hampiri tata kasih
kudus hadirat-Mu. Saya undang untuk Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri kata kasih karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, kita percaya bahwa Allah ada di tempat ini, bahwa Allah bertanda di atas puji-pujian kita, bahwa Allah melawan setiap kita yang ada di sini. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh Kau akan sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan
hanya bagimu ya Tuhan, karena Engkau yang layak menerima semuanya itu. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau kota benteng hidup kami yang menuntun setiap langkah kami. Syukur hanya bagimu, Allah perlindungan, Allah kekuatan kami. Kemurahan-Mu sungguh luar biasa, kebaikan-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih karena Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu itu sungguh luar biasa. Kemurahan-Mu itu lebih dari hidup, melebihi dari apapun. Kebaikan-Mu itu sangat baik buat kami. Kesetiaan-Mu Tuhan sungguh luar biasa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kemurahan-Mu lebih dari buat kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang selalu beserta dengan kami. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Kebaikan-Mu lebih
Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh dan sangat bersyukur karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kesetiaan Tuhan. Segalanya Tuhan itu baik, sangat baik buat kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, kami boleh berada di tempat ini. Kami bersyukur karena kami boleh menikmati akan hadirat-Mu Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sangat indah ini. Dan kami ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan, ingin selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui seluruh keberadaan hidup kami, segalanya apa yang ada pada kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami bersyukur, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami dan Engkau melawat setiap kami tanpa terkecuali. Apapun yang sedang menjadi pergumulan, apapun yang sedang ada di dalam hati kami, Tuhan tahu dan Tuhan yang selalu berada di sisi kami yang memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk waktu ini dan kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, kita bersyukur. Mari kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur, dengan penuh pujian. Memuji Dia karena Tuhan itu baik dan anugerahnya kekal untuk selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati menaikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ya, Tuhan baik buat kita. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bapak Ibu, di sini dikatakan ya bahwa sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Kalau kita merasa atau kita menerima kebaikan Tuhan, menerima suatu kebaikan, tentu muka kita akan terpancar dengan senyum, dengan wajah yang gembira. Yuk sekarang lihat kanan kirinya, siapa yang belum senyum itu kita, sebab Tuhan baik ya, kita kasih senyum. Mari sama-sama berdiri, kita naikkan, kita sapa depan, belakang, kanan, kiri. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik,
baik, anugerahnya kekal. Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Kita percaya bahwa meskipun musuh di depan kita, rintangan menghalang, tetapi Tuhan yang menjadi kekuatan kita, menjadi kebanggaan kita, menjadi gunung batu dan keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaan. Amin. Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, tanganku, perlindunganku, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Ada amin bahwa Allah itu berkekuatan kita sehingga kita akan menjadi lebih dari pemenang. Ya, mari kita bersama-sama untuk terus berdiri sebagai umat pilihan Tuhan, meninggikan panji Tuhan. Berdiri sebagai umat pilihan, meninggikan panji Tuhan. Semua musuh tak dapat bertahan. Amin. Karena kuasanya lebih hebat, lebih dahsyat. Amin. Bekerja sempurna. Ku nyanyikan kemenangan. Yesus hebat bagiku, Yesus kota bentengku, dan Tuhan yang terbesar berjalan bersamamu.
bersama dengan Tuhan, kita bisa melalui semua apapun yang ada, karena kemenangan itu Tuhan berikan buat kita. Dan biarlah kita untuk selalu tetap percaya, karena tiada yang mustahil bagi Tuhan, dan selalu berserah kepada rancangannya yang terbaik buat kita sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku bersarah ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
setia sampai akhir hidupku. Bukan setia, bukan setia sampai akhir hidupku. Kami menyadari Tuhan bahwa dalam perjalanan kehidupan kami, apa yang kami harapkan, apa yang kami bayangkan, justru seringkali berbeda dengan apa yang kami alami. Kadang mungkin kekecewaan mulai menghantui pikiran kami. Tetapi kami bersyukur Roh-Mu senantiasa boleh menuntun kami, membimbing kami dalam setiap jalan kami, sehingga sampai saat ini kami tetap berada dalam kesetiaan, dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan kami terus akan memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan akan terus menopang kami, memegang tangan kami, dan menuntun kami dalam setiap jalan kami, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan setia sampai akhir hidup kami. Dan kini saatnya kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau berbicara kepada kami, urapi hamba-Mu pakai bibir mulutnya, supaya setiap apa yang diperkatakan itu adalah isi hati Tuhan. Urapi setiap jemaat yang mendengarkan, sehingga sungguh-sungguh firman ini boleh menjadi nasihat, teguran, dan tuntunan bagi kami, yang akan menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Tema kita pada kesempatan ini adalah berjalan dalam pimpinan Roh. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Pembacaan kita pada saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat yang ke-24 sampai pasal yang ke-13 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 ayat 24 sampai dengan pasal 13 ayat yang ke-12. Saya akan membaca ayat yang ke-24, Bapak Ibu ayat 25, dan seterusnya kita akan membaca ayat ini secara bergantian. Judul dari perikop ini adalah Barnabas dan Saulus diutus. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Saulus, yang juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia.
Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut gelap dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara kekasih dalam Tuhan, adapun yang menjadi tema kita pada kesempatan ini adalah berjalan dalam pimpinan Roh. Tentu terlebih dahulu kita akan memahami lebih jauh sebenarnya apa yang dimaksud dengan berjalan dalam pimpinan Roh. Berjalan dalam pimpinan Roh itu berarti hidup kita diarahkan atau dituntun oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging. Dan ini menyangkut penundukan diri dan ketaatan kepada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari ada banyak hal yang dapat mengarahkan kehidupan kita. Barangkali mungkin mimpi-mimpi kita, harapan-harapan yang kita bangun dalam hidup kita yang terus akan mengarahkan setiap langkah yang kita buat dalam hidup kita. Ataupun mungkin ada juga orang berjalan dalam hidupnya karena diarahkan oleh kebencian atau akar pahit. Ataupun mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan di masa lalu. Sehingga hidup mereka selalu diwarnai dengan kekecewaan. Bahkan keberhasilan yang mereka raih pun seringkali didasarkan kepada kekecewaan. Dan mungkin sakit hati yang mereka lalui pada waktu yang lalu. Karena mereka tidak dapat move on dari pengalaman-pengalaman kehidupan mereka. Sehingga mereka berjalan dan melangkah untuk mencapai tujuan mereka. Didasarkan kepada hal-hal yang negatif di masa lalu. Ataupun barangkali mungkin ada mimpi, tujuan dan cita-cita duniawi kita. Yang terus mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita berbicara tentang berjalan dalam pimpinan Roh. Maka kita berbicara tentang bagaimana Tuhan akan menuntun kita, memimpin kita, mengarahkan hidup kita. Sehingga kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mencoba untuk memperhatikan ada begitu banyak Alkitab mencatat kenapa kita harus berjalan dalam pimpinan Roh. Dalam Yohanes pasal 16 ayat 13, firman Tuhan berkata bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu artinya bahwa apabila seseorang tidak hidup di dalam Roh, maka dia tidak akan berjalan dalam kebenaran. Sebab hanya Roh Kudus yang dapat memampukan seseorang dan memimpin seseorang berjalan dalam kebenaran. Kemudian dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai dengan 18, firman Tuhan berkata, hiduplah oleh Roh. Sebab jikalau seseorang hidup di dalam Roh, maka mereka akan menolak hawa nafsu dan keinginan daging. Karena kita tahu bahwa hawa nafsu dan keinginan daging adalah hal yang membinasakan kehidupan kita, merusak hidup kita, menghancurkan hidup kita, bahkan membuat hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi mereka yang hidup dalam Roh, maka mereka akan berjalan dalam kebenaran seperti yang Tuhan kehendaki. Kemudian dalam Roma pasal 8 ayat 14, ada satu penegasan mengatakan bahwa orang yang dipimpin oleh Roh itu menunjukkan identitas kita yang sesungguhnya. Ya. Nah, kenapa demikian? Karena dikatakan bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh, mereka adalah anak-anak Allah. Sebaliknya, kalau kita mau balik, mereka yang tidak dipimpin oleh Roh, maka mereka bukan anak-anak Allah. Bahkan dalam Roma 8 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa mereka yang tidak memiliki Roh Kristus, maka mereka bukan menjadi milik Allah. Jadi, yang menjadi jaminan bahwa kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah adalah
apabila Roh Kudus ada dalam diri kita dan kita hidup dalam pimpinan Roh. Dan itu adalah jaminan. Sebab roh yang ada dalam diri kita dikatakan sebagai meterai jaminan bahwa kita ini adalah milik dan kepunyaan Allah. Sebagaimana dicatat di dalam Efesus pasal 3 ayat 13 dan 14. Itu sebabnya penting bagi kita untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa demikian? Paling tidak karena dua hal. Yang pertama adalah supaya hidup kita selaras dengan kehendak Allah. Dan kalau hidup kita selaras dengan kehendak Allah, maka kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan dan seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah supaya kita tidak tersesat. Karena orang yang tersesat itu adalah orang yang kebingungan. Betul ya? Orang yang kebingungan, mereka tidak tahu tujuan hidup mereka. Mereka tidak tahu kemana mereka harus pergi. Mereka tidak tahu mereka kemana akan melangkah. Dan itu sebabnya orang yang tidak punya tujuan dalam hidup mereka, pasti mereka akan menjalani hidup ini dengan ngaur dan suka-suka tanpa arah yang jelas. Tetapi apabila Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, maka kita akan berjalan seperti yang Tuhan tetapkan dan kita tidak akan tersesat dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, memperhatikan perikop pembacaan kita pada kesempatan ini. Sejak Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan para murid, maka kita melihat kehidupan para murid itu bergerak secara dinamis. Bukan saja dalam sisi kualitas hidup, karakter hidup, dan kebiasaan hidup mereka. Tetapi juga pelayanan mereka. Sebab mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil dan lebih banyak orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Itu karena mereka hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan secara khusus pertobatan Rasul Paulus menjadi satu hal yang sangat menggemparkan pada saat itu. Sebab kita tahu pada awalnya Rasul Paulus adalah seorang yang menolak kehadiran kekristenan. Dan dia ikut menangkap dan menganiaya para pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi kemudian dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Dan itu kemudian mengubah hidupnya. Oleh karena memang Tuhan memilih dia. Bahkan diperlengkapi dengan berbagai macam latar belakang yang luar biasa. Karena Rasul Paulus seorang yang sangat berpendidikan. Dia seorang ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, memiliki pengetahuan yang banyak, memiliki pengalaman yang banyak, bahkan otoritas sebagai seorang yang berpengaruh di tengah-tengah masyarakat pada waktu itu, menimbulkan gejolak dan berita yang sangat menggemparkan. Itu sebabnya firman Tuhan semakin tersebar di berbagai penjuru dunia. Tetapi meskipun mereka dipakai Tuhan secara luar biasa, ternyata itu tidak membuat mereka menjadi arogan, itu tidak membuat mereka menjadi sombong dan angkuh. Sebab mereka sadar bahwa apa yang mereka miliki, kuasa yang mereka punya, Tuhan berikan bukan untuk kepentingan pribadi atau untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab mereka harus menjadi saksi dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah semangat yang bergelora untuk memberitakan Injil, para murid tetap hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Bahkan persekutuan yang mereka bangun semakin hari semakin besar dan meluas. Dan banyak orang yang akhirnya mengalami pertobatan. Dan peristiwa pembacaan kita pada kesempatan ini terjadi di Antioquia. Tentu Antioquia merupakan salah satu kota yang dicatat dalam sejarah kekristenan. Kenapa demikian? Karena di Antioquia pertama kali orang-orang yang mengikut Yesus dipanggil orang Kristen. Dan di Antioquia firman Tuhan diberitakan
kepada orang-orang yang bukan Yahudi dan tersebar di berbagai penjuru muka bumi. Itu sebabnya kita mau berjalan, memahami dan belajar dari kehidupan jemaat di Antioquia yang sangat luar biasa ini. Karena dari situ pergerakan kekristenan dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dan melalui perikop ini kita belajar makna praktis berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya akan mengajak kita merenungkan paling tidak ada 4 poin makna praktis dari berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Yang pertama adalah mereka yang berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, maka mereka akan bersatu, satu hati dalam perbedaan. Satu hati dalam perbedaan. Kita membaca Bapak Ibu dalam pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 2. Pasal 13 ayat 1 sampai dengan yang kedua, firman Tuhan berkata, pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi. Nah, ini menjadi catatan penting. Ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutetapkan bagi mereka. Kenapa saya mengatakan bahwa mereka yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus, mereka akan menjalani hidup satu hati dalam perbedaan. Karena kalau kita melihat di sini, kita menemukan ada beberapa perbedaan yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama adalah perbedaan latar belakang. Kita melihat di sini ada beberapa orang yang berlatar belakang dari suku yang berbeda. Ada yang disebut di sini orang Kirene, ada juga dari wilayah Herodes, ada juga Saulus yang adalah orang Yahudi, ada juga yang disebut dengan Niger. Bukan hanya itu saja, mereka juga memiliki perbedaan dalam karunia ataupun kemampuan, sebab di antara mereka ada 2 nabi. Tetapi juga ada pengajar. Namun meskipun mereka memiliki latar belakang yang berbeda, itu tidak membuat mereka terpisah ataupun disekat oleh tembok-tembok perbedaan tersebut yang akhirnya menimbulkan perpecahan di antara mereka. Tetapi justru perbedaan yang mereka miliki menjadi satu kekayaan yang dipadukan menjadi satu kekuatan dari setiap perbedaan yang mereka punya. Kadang-kadang dalam satu persekutuan, ketika ada 2 atau 3 orang yang memiliki perbedaan, seringkali itu menjadi dasar konflik. Apalagi misalnya didasarkan kepada persamaan kemampuan. Ya, di sini dikatakan ada 2 orang nabi. Tetapi justru 2 orang nabi ini tidak menonjolkan diri masing-masing atau berkompetisi supaya lebih banyak mendapat respon dari orang lain, mendapat dukungan dari orang lain, mendapatkan pujian dari orang lain. Tetapi justru mereka saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kalau kita memperhatikan di sini, mereka mencoba untuk mematikan ego pribadi mereka untuk memupuk persatuan di antara mereka. Meskipun mereka berbeda asalnya, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, berbeda pendidikannya, tetapi mereka telah disatukan oleh kebenaran Injil. Dan mereka memberikan satu contoh kepada kita bahwa perbedaan bukanlah menjadi halangan untuk bersatu, melainkan kesempatan untuk memuliakan Tuhan melalui keanekaragaman. Gereja dipanggil untuk menjadi komunitas yang inklusif terbuka tanpa membeda-bedakan. Dan di dalam perbedaan itu, hidup saling mengasihi dan saling menopang satu dengan yang lain. Dan ini menjadi satu kekayaan di dalam gereja Tuhan.
Dan memang kalau kita memperhatikan juga gereja kita dilatar belakangi oleh berbagai macam perbedaan. Baik suku, pendidikan, ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak menjadi hambatan bagi kita untuk satu hati untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini. Justru itu menjadi kekayaan untuk kita bisa menjangkau lebih banyak lagi ras ataupun suku-suku dimanapun kita berada. Dan ini tentu tidak terlepas dari firman Tuhan dalam 1 Korintus 12 pasal 12 ayat 13 dikatakan bahwa kita semua telah dibaptis dalam satu roh. Ya, kita semua telah dibaptis dalam satu roh dan kita semua disatukan menjadi satu tubuh. Dan Kristus adalah kepala dan kita adalah anggota yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah mereka yang berjalan dalam pimpinan roh, maka mereka akan membangun komitmen untuk berdoa dan berpuasa. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Ayat yang ke-2 dan ke-3. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi kita lihat di sini, 2 kali disebut. Pertama kali dikatakan pada satu hari ketika mereka berdoa dan berpuasa. Lalu Tuhan berbicara kepada mereka supaya mereka mengkhususkan, menspesialkan, memilih 2 orang di antara mereka, yaitu Barnabas dan Paulus. Ya, mengkhususkan Barnabas dan Paulus. Ini sudah merupakan situasi yang sulit. Kenapa situasi yang sulit? Karena Barnabas dan Saulus itu adalah orang yang penting di antara mereka. Mereka orang yang berpengaruh. Mereka orang yang berkemampuan. Dan dibandingkan dengan yang lain, mereka cukup menonjol di tengah-tengah mereka. Tetapi kemudian Tuhan berbicara kepada mereka pada saat mereka berdoa dan berpuasa, supaya mengkhususkan bagi mereka kedua orang ini. Tetapi mereka tidak langsung membuat kesimpulan, mereka tidak langsung membuat keputusan, mereka tidak langsung mengutus kedua orang ini. Atau sebaliknya, mereka tidak protes, mereka tidak mengomel, mereka tidak mengucapkan kata-kata penolakan. Tetapi justru mereka membawa persoalan ini kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar berdoa, tetapi mereka berpuasa. Itu artinya bahwa mereka mengutamakan Tuhan dalam setiap keputusan dan rencana yang mereka buat. Mereka tidak memulai mendasarkan segala sesuatunya itu didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sosial, pertimbangan-pertimbangan intelektual, pertimbangan-pertimbangan kekayaan yang mereka miliki, kemampuan yang mereka miliki, tetapi didasarkan kepada kehendak Tuhan yang mereka inginkan. Dan memperhatikan peristiwa ini, maka kita belajar bahwa jemaat di Antiokhia menjadi satu gambaran jemaat yang sangat serius dalam mengutamakan dan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka melalui berdoa dan berpuasa. Mereka berdoa dan berpuasa tidak sekedar menjalankan aktivitas rohani sebagai bagian dari rutinitas, melainkan sebagai bentuk penyerahan total, penyerahan diri terhadap pimpinan Roh Kudus. Dari atmosfer doa dan puasa, inilah kemudian lahir misi yang besar. Mereka mengutus Barnabas dan Saulus yang akhirnya juga mencatat sejarah yang spektakuler dalam kekristenan. Kita belajar dari mereka betapa pentingnya memiliki komitmen yang kuat dalam kehidupan doa dan puasa. Bukan hanya sebagai kewajiban agamawi, tetapi sebagai respon kasih dan kerinduan kita untuk mendengarkan suara Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendaknya.
pada zaman yang penuh dengan kesibukan dan distraksi, di mana situasi, tindakan, dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, itu dengan begitu mudah dapat mengalihkan perhatian kita, mengalihkan prioritas kita, mengalihkan komitmen kita dan tekad kita. Sehingga seringkali kita akhirnya mengesampingkan suara Tuhan, mengesampingkan kehendak Tuhan, dan mengesampingkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita hanya mengutamakan suara hati kita. Kita hanya mengutamakan apa yang menjadi tren, apa yang terjadi di sekitar kita, apa yang sedang banyak kita saksikan di sekitar kita. Tetapi jemaat di Antiokhia ini sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk berdoa dan berpuasa. Rasanya dalam gereja-gereja, khususnya bahkan di gereja kita, kayaknya doa dan puasa itu masih sangat kurang. Itu artinya keseriusan kita perlu ditambah untuk mendoakan pekerjaan Tuhan, anak-anak Tuhan, dan keluarga-keluarga di jemaat Tuhan di tempat ini. Sehingga kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang menuntun kita berjalan sesuai dengan kehendaknya. Dengan komitmen berdoa dan berpuasa, maka kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan. Kita juga membuka jalan bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita, bahkan dalam bergereja. Sehingga Roh Kudus dapat bekerja secara aktif di tengah-tengah umatnya. Oleh karena mereka sungguh-sungguh berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Melalui kisah ini, kita ditantang untuk memperbaharui komitmen kita supaya kita lebih banyak berdoa dan berpuasa. Bukan semata-mata mengandalkan kekuatan, kemampuan, dan kelebihan-kelebihan yang kita punya. Tetapi kita mengandalkan Tuhan sebagai bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, makna praktis berjalan dalam pimpinan roh, yaitu mereka yang dipimpin oleh roh, maka mereka akan memiliki kepedulian, peduli terhadap misi Kristus. Saya mau berbicara tentang misi Kristus. Apa sih misi Kristus? Misi Kristus itu adalah menyelamatkan manusia berdosa dari dosa supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Ya, menyelamatkan manusia berdosa dari hukuman atas dosa supaya mereka memiliki hidup yang kekal. Dan ini adalah misi Kristus. Tetapi itu tidak mungkin terjadi kalau kita sendiri juga belum mengalami keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus. Jadi pengalaman pertama kita tentu adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Kita mengalami keselamatan karya Kristus di atas kayu salib. Dan kemudian pengalaman itu akan mendorong kita untuk memahami dan peduli terhadap misi Kristus. Dalam ayat 24 dan 25, pasal yang ke-12, pasal 12 ayat 24 sampai yang ke-25 berkata, menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, Aku bukanlah dia yang kamu sangka. Tetapi ia akan datang kemudian daripadaku, membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Kenapa saya menggarisbawahi ini? Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes dan Injil Matius, itu ada orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis. Karena waktu itu Yohanes Pembaptis memiliki tugas untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia katakan, aku datang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sebabnya bertobatlah, dikatakan, dan terimalah kerajaan Allah. Dia pergi ke Sungai Yordan menyerukan pertobatan kepada orang-orang Yahudi supaya mereka bertobat. Dan oleh karena kebesaran, kepopuleran dari Yohanes Pembaptis pada waktu itu, lalu ada banyak orang yang bertanya, termasuk murid-muridnya. Mereka bertanya kepadanya, apakah engkau adalah Elia? Mereka juga bertanya, apakah engkau adalah
salah satu nabi. Dan mereka juga bertanya, apakah engkau adalah Mesias? Tetapi dia berkata bahwa aku bukan Mesias. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku datang kepada kamu untuk membaptis kamu sebagai tanda pertobatan. Tetapi dia yang datang kemudian daripadaku akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Manusia membaptis sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus sebagai materai jaminan bahwa kita menjadi milik Kristus. Dan dengan Roh Kudus yang ada dalam diri kita, kita diberikan kuasa dan juga komitmen supaya kita peduli terhadap misi Kristus. Dalam ayat yang kedua tadi firman Tuhan berkata, pada saat mereka berdoa dan berpuasa, Tuhan berbicara kepada mereka untuk meyakinkan mereka kembali, mengingatkan mereka kembali akan misi penginjilan, pertobatan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Supaya ada orang secara khusus yang akan diutus berangkat ke Seleukia. Dan dari situ mereka berlayar ke Siprus dan terus memberitakan Injil. Meskipun pada waktu itu gereja menghadapi tantangan dan penganiayaan. Tetapi firman Tuhan semakin tersebar dan makin banyak didengar orang. Ini menunjukkan bahwa misi penyelamatan umat manusia tidak dapat dihentikan oleh persoalan, masalah, ataupun keadaan di luar. Tetapi misi Allah juga terus akan berlangsung apapun keadaannya. Tentu dalam sejarah gereja justru perkembangan gereja tidak pernah dipisahkan dari penderitaan. Dari orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Dan ini merupakan penggenapan janji firman Tuhan. Seperti Yesus katakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri itu artinya melepaskan egosentrisnya. Melepaskan ambisi-ambisi pribadi. Tetapi kemudian dikatakan kita ini harus memikul salib. Tetapi banyak orang rasanya lebih dominan untuk mencari berkat dan kuasa. Tapi mereka lupa terhadap misi Kristus. Sehingga mereka sangat tidak peduli terhadap perkembangan gereja dan perkembangan penginjilan dimanapun mereka berada. Dan kalau kita berbicara tentang pribadi yang peduli terhadap pekerjaan misi, itu artinya bahwa mereka peka terhadap suara roh, bersedia untuk dipakai oleh Tuhan, bersedia untuk diutus untuk menyampaikan amanat agung Tuhan Yesus kepada banyak orang dimanapun mereka berada. Loh, bukankah itu tugas pendeta? Tuhan tidak hanya memanggil pendeta untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Tetapi kita semua dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dan peduli terhadap misi Kristus. Kepedulian terhadap misi Kristus itu tidak hanya pergi menginjil. Enggak. Tetapi apa yang kita punya dalam kehidupan kita. Mereka ini tidak semua pergi penginjilan. Tidak. Kalau kita memperhatikan jemaat pertama, ada orang yang berdoa. Ada orang yang beribadah. Ada orang yang melayani di bagian menyediakan makanan. Ada orang yang menyediakan keperluan para janda. Ada orang yang pergi memberitakan Injil. Ada orang yang mengajar. Ada orang yang bernubuat. Bahkan ada orang yang memberikan harta dan uang mereka untuk pekerjaan Tuhan. Dan itu bagian dari kepedulian misi. Bukan hanya berbicara saja. Tetapi semua saling melengkapi. Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Dan melalui pengalaman ini, kita belajar bahwa semua jemaat dipanggil untuk peduli terhadap pekerjaan Tuhan, peduli terhadap misi penginjilan.
Dan bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi semua kita dipanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, tidak berarti semuanya berjalan mulus. Walaupun Roh Kudus memimpin kita, walaupun kita hidup dalam roh, tidak berarti masalah semua disingkirkan. Justru kalau kita belajar dari pengalaman Rasul Paulus, dia berkata bahwa aku mengalami penderitaan dan bahaya. Bahaya di kota, dalam 2 Korintus pasal 1. Bahaya di desa, bahaya di laut, bahaya di udara, bahaya di daratan, bahaya di lingkungan orang-orang Yahudi, bahaya di lingkungan non-Yahudi, bahkan aku di penjara, keluar masuk penjara. Padahal dia orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi justru dia mampu melewati itu meskipun harus mengalami tantangan dan persoalan. Yang keempat, makna praktis dari berjalan dalam pimpinan roh, itu artinya kita diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus berkata dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12, ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Coba kita renungkan dan telaah baik-baik. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Enggak berkata begini. Apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi orang hebat. Kamu akan menjadi terkenal. Kamu akan menjadi orang terpandang. Kamu akan memiliki banyak kemampuan. Kamu akan dipuji orang. Dan kamu akan menjadi orang yang bisa melakukan segala sesuatu untuk kebanggaan dirimu. Dan ambisi-ambisi pribadimu pasti akan tercapai. Sehingga kamu akan diakui dalam seluruh sisi kehidupan manusia. Berkata seperti itu. Tetapi justru kamu akan menerima Roh Kudus. Kalau kamu menerima Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa bukan untuk kepribadi seseorang, tetapi supaya kamu menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi itu adalah perlengkapan kuasa supaya kita menjadi saksi. Nah, dan itu kita melihat Bapak Ibu, ketika Rasul Paulus menyampaikan firman Tuhan kepada gubernur di Antioquia, sebenarnya di mana sih Antioquia ini? Saya mencoba mencari Bapak Ibu, Antioquia di mana? Sebenarnya dalam perjalanan penginjilan Rasul Paulus itu juga termasuk di Antioquia. Dan kalau kita melihat peta Bapak Ibu, Antioquia itu berada di sebelah utara dari Syria. Itu artinya dia berada di daerah Turki sekarang ini. Turki. Nah, kita tahu bahwa 7 gereja dalam kitab Wahyu berada di Turki. Ya. Tapi akhirnya semuanya sesuai dengan nubuat kitab Wahyu. Sekarang ini hanya tinggal puing-puing. Ya, banyak orang wisata ke sana dalam tanda petik menonton mantan gereja. Ya, menonton mantan gereja. Kalau mantan gereja sih masih ya sudahlah walaupun hati kita sedih, asal jangan mantan Kristen ya. Jangan jadi mantan jemaat. Tetapi terus jadi jemaat, terus menjadi anak-anak Tuhan. Jangan mantan. Karena Bapak Ibu sedih rasanya kalau ada orang-orang yang pernah anak-anak Tuhan, apalagi melayani Tuhan, terus kemudian mantan anak Tuhan. Kalau mantan anak Ibu Yeni nggak ada kan? Tapi kok ada mantan anak Tuhan ini? Yang menyedihkan itu mantan anak Tuhan. Bahkan dari gereja kita pun ada mantan anak Tuhan. Pernah aktif di gereja, pernah pelayanan, tapi kemudian jadi mantan. Saya tidak perlu sebutkan. Yang terpenting kita jangan seperti itu, gitu. Nah, saya memperhatikan Bapak Ibu, ternyata Antioquia itu berada dekat kota modern yang bernama Antakya sekarang ini. Ada kota Antakya di Turki, yaitu berada di provinsi Hatay. Sampai sekarang ternyata ada
Tapi jadi sekarang bukan namanya Antioquia, tapi namanya Antakia. Jadi dekatnya Antioquia dengan Antakia. Ya. Nah, pada saat Rasul Paulus hendak memberitakan Injil kepada gubernur Sergius Paulus, ternyata Paulus juga waktu itu sudah ada. Jadi Paulus berhadapan dengan Paulus. Ya, tapi ada Saulus yang disebut dengan Paulus setelah bertobat, tapi ini berhadapan dengan Sergius Paulus. Kalau sekarang ini kan banyak Sergio gitu kan. Ya, apalagi yang zaman dulu suka nonton telenovela, pasti kepingin bikin anaknya seperti itu. Ya, Marimar gitu kan, Sergio. Kalau sekarang ini mungkin ke Korea-Koreaan. Ya, buat namanya Minho, Sunho, Sun Gokong. Supaya keren, ya. Nah, sekarang ini sudah ada cross name. Orang Kristen menggunakan nama orang dari sebelah sana menggunakan juga. Makanya saya kadang-kadang ngelihat, saya pernah ngelihat di YouTube itu ada namanya Mikaela, ada Felix, tapi ternyata bukan anak Tuhan. Kalau orang Kristen justru sukanya ke barat-baratan gitu kan. Makanya dibuat namanya misalnya, di sana kan dibuat George. Di Indonesia dibuat juga. Di sana dipanggilnya George, ya kan? Di sini George atau Jus gitu. Jus. Bahkan saya dulu punya teman sekolah. Ini aneh juga gitu. Jadi namanya itu, tulisannya itu adalah James. Panggilan berarti orang barat kan James kan. Itu kan dari Alkitab ada James kan. Apa itu di Alkitab James? Apa? Beda banget ya, Yakobus dengan James. Panggilan apa? James gitu. Si James. Ya, namanya orang Batak kan si James gitu kan. Nah, ini Sergius Paulus. Tetapi kemudian dia punya konco, sahabat di situ. Siapa namanya? Kita melihat di sini. Ada seorang dikatakan di situ tukang sihir dan dia nabi palsu berasal dari Yahudi bernama Baryesus. Tapi panggilannya juga Elimas, ya, karena di sini dikatakan Elimas, berarti nggak tahu bin atau apa ini, atau ada panggilan kan apa itu kalau Indonesia, misalnya nih nama Christian, tapi ada nama panggilannya lebih keren, nama kerennya apa nama kerennya? Chris, itu masih sama gitu. Nah kalau saya itu Bapak Ibu nama saya sebenarnya keren panjang banget Bapak Ibu. Kalau saya sebutin kadang-kadang ketawa sendiri saya. Nggak tahu Bapak saya ngasih itu namanya 4 kata sebenarnya. Walman, Limson, Lasmour, Tumanggor. Keren kan? Nggak tahu dari Seymour gitu ada dari mana gitu. Itu nama saya Bapak Ibu. Nah tapi nggak tahu di mana keren-keren atau gimana saya nggak ngerti gitu. Ada kan seperti itu nggak ngerti artinya. Cuma sekedar keren-kerenan. Tapi banyak orang sekarang meninggalkan budayanya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Supaya lebih keren. Contoh misalnya, kalau nama orang Jawa itu kan Selamat, Paijo, Parjo, Sumiatun, Tukiem, Sarijan, Payem, gitu kan? Katanya Bu Suratin ngaku, Suratin katanya. Tapi keren itu Bu, Suratin Cup. Terkenal loh namanya. Tapi sekarang orang Jawa meninggalkan itu. Apa namanya? Muhammad, Ahmed, dan lain sebagainya. Orang Batak meninggalkan namanya Horas. Sekarang namanya keren-keren. Jason. Ya keren-keren namanya. Ya. Karena memang, ya tapi seharusnya kan budaya kita itu, karena kalau dianggap kalau kita menggunakan budaya kita yang lain jelek. Enggak dong. Ya, Indonesia ini kehilangan jati diri.
Kenapa saya bilang kehilangan jati diri? Pakaian contoh misalnya. Yang pakaian koko itu tradisi mana? Tradisi Cina. Tapi orang Indonesia ngaku itu sekelompok orang itu tradisi mereka. Terus kemudian kalau kita menemukan makanan-makanan, pao kayak gitu. Pao, cang, muk. Itu kan sebenarnya karena dari bakbanya. Tapi sekarang seolah-olah itu produk Indonesia. Gitu ya. Nah, ya udahlah itu urusan mereka sendiri. Asal kita jangan jadi mantan. Ya. Nah, kita melihat di sini ada Elimas mencoba untuk menghambat pekerjaan Tuhan dan pemberitaan Injil. Tapi kemudian Paulus yang penuh dengan Roh Kudus ayat yang ke-9 yang juga disebut dengan Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai iblis." Ternyata hati-hati loh. Ternyata orang tukang sihir dan nabi palsu itu disebut sebagai iblis. Makanya jangan suka pergi ke dukun, paranormal, orang pinter karena akan disebut pengikut iblis. Mau disebut jadi pengikut iblis Bapak Ibu? Jangan pergi ke sana. Perginya ke Tuhan. Ya. Nah, ini jelas firman Tuhan mengatakan, "Hai anak iblis." Bukan lagi pengikut iblis tapi anak iblis. Waduh, ngeri banget ini. Makanya mereka yang suka pergi ke dukun, paranormal, orang pinter, penasehat spiritual dalam pengertian ini disebut pengikut iblis. Dan lebih parah lagi jadi anak iblis kalau mau berpura-pura jadi dukun. Itu anak iblis. Itu Alkitab mengatakan, bukan saya yang mengatakan itu. Nah, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau mau tipu, muslihat, engkau musuh segala kebenaran. Tidak engkau berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus. Lurus itu akhirnya di situ dikatakan Tuhan datang menimpa Elimas dan pada saat itu beberapa hari lamanya tidak dapat melihat alias buta. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus, dipimpin dengan Roh Kudus, akhirnya mereka memiliki kuasa. Loh, kita nggak sanggup melakukan mujizat seperti ini. Apakah kita tidak memiliki kuasa? Punya kuasa. Tapi dalam konteks yang berbeda-beda, kapasitas yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi kita yang berbeda-beda dalam tubuh Kristus. Tapi saya mau katakan, jangan takut kepada hantu, tuyul, genderuwo, setan, apalagi semacamnya itu. Karena kita punya kuasa. Apa? Pocong. Kadang-kadang kita ini memang karena sudah terbentuk image kita berpikir orang aja dipakein baju putih malam-malam udah teriak. Saya masih ingat satu pengalaman. Kadang-kadang di kampus asrama teologi itu aneh-aneh Bapak Ibu. Jadi STT Abiel itu berada di pinggir jalan raya Semarang Solo. Itu dulu rame banget. Enggak sekarang kan lewat jalan tol kan. Itu dulu jalan utama. Jadi ada teman saya yang konyol Bapak Ibu. Jadi di situ selalu ada satpam berjaga 24 jam gitu di depan gerbang itu. Nah selesai kita ini malam-malam belajar, ada teman saya. Kemudian tuyul pocong-pocongan Bapak Ibu. Jam 2 Bapak Ibu. Lalu dia ambil kain putih, dia ikat sininya. Dan kita di belakang sana ngeliatin. Terus dia datang pergi ke tempat satpam itu Bapak Ibu. Sambil gini. Itu kabur itu satpam Bapak Ibu sampai pucat. Saya mau tanya Bapak Ibu. Bapak Ibu takut gak sama pocong? Siapa yang pernah ngelihat pocong? Ada gak di sini? Oke, gak ada. Siapa pernah melihat hantu? Gak ada juga. Siapa yang pernah melihat genderuwo? Gak ada juga. Apalagi? Gak ada ya? Kalau saya pernah ngelihat Bapak Ibu hantu. Setan kali ya. Tapi kenapa takut? Itu saya ngelihatnya itu pengalaman di Tegal Bapak Ibu. Mungkin pernah cerita ini kali saya. Jadi saya praktek di sana 6 bulan. Jadi saya ditempatkan di satu kamar. Itu kayaknya mungkin bertahun-tahun di gereja itu dipastori. Nggak dihuni orang. Kenapa saya tahu begitu? Karena sawang-sawangnya banyak, debunya banyak. Ya. Nah, jadi pendetanya ini bilang,
Oh ya, nanti kamarmu di sini ya, dikasih kamar, kunci. Pada saat saya buka Bapak Ibu, aduh pengapnya, apalagi bangunan tua. Ya Ciliani tahu pada tahu lah itu di GBM ya, bangunan tua yang gede gitu. Terus kemudian ada anak pemuda remaja dari Semarang nganterin saya. Ya ikutlah ngebersihin di situ. 2 jam kami bersih itu Bapak Ibu. Spray nggak disediain lagi. Bisa kebayang bertahun-tahun kasur dari kapuk nggak dibersihin rasanya kayak apa Bapak Ibu. Mambune nggak ketulungan. Ya bau, kapas tuh bau kan Bapak Ibu. Kalau dulu kan jarang ada spring bed ya. Adanya anak-anak sekarang masih nidurin kapuk nggak? Nggak ada, paling busa dan spring bed gitu kan. Nah ini masih kapuk Bapak Ibu, berdagal dugul gitu. Tahu kan berdagal dugul? Yang bergelombang-gelombang kayak gitu. Nah ya udah, malam itu saya tidur di situ dengan ketua PRBK dari Semarang ini. Nggak ada apa-apa Bapak Ibu. Malam kedua, saya mau tidur Bapak Ibu. Saya baru les gitu, kok ada suara. Terus kemudian saya buka mata Bapak Ibu, tiba-tiba ada terbang kayak gadis gitu di pojok. Kaget saya Bapak Ibu, kebetulan ada bekas lidi yang bebersih itu tadi saya kejar Bapak Ibu. Saya kejar, dalam nama Tuhan Yesus, saya pukulin Bapak Ibu. Puter-puter, tapi akhirnya pergi. Dan akhirnya besoknya ke bagian sekretariat, namanya Yuli. Mbak Yuli, saya bilang, Mbak Yuli. Saya bilang, kenapa? Di sini ada setan ya? Saya bilang kayak gitu. Kenapa emang? Katanya dia. Semalam itu ada yang gadis terbang. Saya bilang kayak gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Saya bilang, kenapa ketawa? Dia bilang, ada jemaat namanya Ibu Tati. Kemarin itu katanya. Saya pikir Bu Tati itu datang duduk di situ di depan pintu duduk. Saya panggil-panggil. Bu Tati, kok duduk di situ? Ayo masuk gitu. Nggak nyahut-nyahut juga. Saya datengin, katanya dia. Ternyata nggak ada orang. Oh ya, oh gitu. Terus akhirnya kami pergi pelayanan ke daerah Tanjung, Bapak Ibu. Berceritalah saya dengan ketua sinodenya. Kita ketawa-ketawa, ini satu rombongan. Istrinya, anaknya satu, si Mbak Yuli ini tadi saya. Dia cerita, Om katanya, kenapa? Walman semalam dikerjain katanya dia. Kenapa? Ceritalah saya. Terus dia ketawa. Pendetanya itu ketawa. Bukan gembalanya, ketua sinode. Dia bilang, dia cerita, pernah juga seperti itu kami lagi doa semalam suntuk. Jam 12 malam kan berhenti katanya makan-makan. Terus semua pada makan di sono, saya sendiri duduk di sini. Tiba-tiba berdiri di mimbar itu perempuan katanya. Dari pojok berdiri di mimbar. Terus kemudian kaget saya, ada perempuan di situ berdiri. Ngomong lagi katanya, sekarang giliran kamu tapi nanti giliran saya. Kalau Bapak Ibu diperhadapkan seperti itu takut gak? Ngapain takut? Dia usir dalam nama Yesus pergi. Nah seharusnya kita gak perlu takut kepada setan. Karena roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tapi apakah setan itu ada? Ada. Saya ngalamin di rumah saya dulu di Gereja Harapan Permai. Mungkin saya pernah cerita ini kali. Waktu Josel Ben itu masih kecil. Ya saya cerita lagi ini. Jadi itu ada 2 kamar connecting. Anak-anak Josel Ben tidur di situ. Tapi kalau saya nggak temenin, mereka nggak mau tidur di situ. Ada juga memang pintu keluar. Dan saya pikir, kenapa mereka nggak mau di situ? Pokoknya nggak mau kalau nggak saya temenin. Tapi kalau saya temenin mau. Ya udah. Satu kali, tiba-tiba saya di dapur karena menghadap ke dapur tuh kamar, lampunya nyala. Saya tanya anak-anak Josel Ben, kalian nyalain lampu nggak? Enggak. Ya kok nyala lampunya. Ya udah saya ke kamar, saya matiin. Ya udah lupa. Kejadian lain, saya nyalain lampu saya di ruang tengah, dimatiin. Saya pikirin dah pasti setan nih ada ini. Ya udah saya doain lah Bapak Ibu, sampai saya naik ke atas. Saya doain semua, usir dalam nama Tuhan Yesus semua, saya doain. Udah, mereka hanya mau tidur di situ. Ya udah. Lalu saya ketemu dengan pemilik rumahnya. Mantan pemilik rumahnya. Saya bilang, dia tanya ke saya gini, Pak pernah ketemu sesuatu enggak di rumah itu? Emang kenapa? Saya bilang. Soalnya kita sering aneh-aneh Pak di situ. Terus sering kali kita udah bersihin tempat tidur, mau tidur ada rambut perempuan di situ. Gitu.
rambut perempuan. Saya bilang, iya pernah kejadian begini-begini, tapi sekarang udah gak ada Pak. Gimana kok udah gak ada? Saya usir, saya bilang kayak gitu. Kok bisa diusir? Saya bilang, dalam nama Tuhan saya. Saya bilang, nah jadi orang yang dipimpin berjalan dalam roh, oke lah dalam penginjilan. Kita punya karunia yang lain. Tapi kita punya kuasa. Makanya ada lagu, ku diberi kuasa menaklukkan musuh di bawah. Dan seterusnya lah. Jadi jangan takut terhadap hantu, setan, genderuwo, kegelapan. Karena kita punya kuasa dalam hidup kita. Sebagai kesimpulannya. Ini sebenarnya masih panjang Bapak Ibu. Saya baca aja ya. Karena udah panjang. Bagaimana cara Roh Kudus memimpin kita? Yaitu melalui firman Tuhan. Firman Tuhan itu melalui khotbah, melalui renungan, melalui Alkitab. Lalu kemudian melalui doa. Tuhan memimpin kita. Bagaimana kita tahu ciri Roh Kudus, suara Roh Kudus? Ada damai, ada damai sejahtera dalam hati kita. Yang kedua, selalu selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita menghasilkan buah roh dalam hidup kita. Ya, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Lalu, tetapi ada tantangan bagi kita untuk mengikuti hidup dalam pimpinan roh. Yang pertama, kita sulit untuk mendengarkan suara roh. Karena hiruk pikuk dunia ini. Karena pikiran kita dipenuhi dengan ambisi segala macam perkara dunia ini. Masalah dan segala macamnya itu. Lalu ada pengaruh dan godaan dunia, tekanan sosial yang menyimpang dari pimpinan roh. Dan ketiga, seringkali kita tidak sabar untuk mendengar suara roh. Kita mengharapkan segala sesuatu itu terjadi secara instan tanpa melalui proses. Ya. Dan kalau kita ingin hidup dalam pimpinan roh, maka kita harus membangun persekutuan dengan Tuhan. Terus belajar firman Tuhan. Maka kita akan memiliki telinga yang peka untuk mendengarkan suara roh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kembali kepadamu pada kesempatan pagi hari ini. Kami belajar dari jemaat di Antioquia. Meskipun mereka hidup dalam tantangan dan persoalan dan tekanan hidup karena pelayanan mereka. Bahkan di tengah-tengah mereka ada begitu banyak perbedaan dalam latar belakang pendidikan, latar belakang karunia, dan latar belakang ras. Tetapi mereka tidak pernah menjadikan itu sebagai hambatan dan halangan untuk berkarya bagi Tuhan. Karena Roh Kudus yang menguasai mereka. Karena itu Tuhan mampukan kami untuk berjalan dalam pimpinan Roh-Mu. Sehingga kami sungguh-sungguh akan memiliki komitmen untuk terus membangun persekutuan dengan Tuhan. Kami akan peduli terhadap misi Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dan kami akan terus berkomitmen untuk berdoa dan berpuasa. Supaya kami lebih mengerti akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami akan menjadi berkat oleh karena Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa dari Tuhan. Mungkin selama ini kami terlalu mengejar berkat-berkat. Terlalu mengejar dengan ambisi ataupun perkara-perkara duniawi. Tolong kami Tuhan supaya kami lebih mengutamakan Tuhan dan pimpinan roh dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kau akan terus menuntun dan membimbing kami dalam jalan-jalan yang kami lalui. Supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan. Puji Tuhan, firman yang sudah disampaikan mengingatkan kita untuk selalu berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hambanya. Dan saat ini juga saya ingin menyambut jika ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pagi hari ini, bisa berdiri. Ya, belum ada. Kemudian untuk pengumuman, apakah ada pengumuman dari panitia? Ya, oke. Yang berulang tahun minggu ini ada beberapa rekan-rekan seiman kita, yaitu Ibu Melia Tanadiharja, mamanya Yosep, Ibu Meliati Layarda,
Kemudian Saudara Jordan Kuswanda. Apakah ada yang hadir? Oh ya, Jordan di situ. Mari kita memberikan ya. Ada 3 ya, Ibu Melia, Ibu Meliati, dan Saudara Jordan. Kita akan memberikan sebuah pujian. Selamat ulang tahun untuk ibu-ibu dan saudara. Tuhan selalu memberkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberkati dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, dan dalam segalanya. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Selamat hari jadi, Tuhan memberkati. Selamat hari jadinya, Tuhan memberkati. Saya undang untuk petugas persembahan bisa maju ke depan. Untuk doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Bapak Christian. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat segala yang Kau berikan untuk kami Tuhan. Hingga minggu hari ini Tuhan, kami boleh kembali ke tempat ini dan kami telah beribadah dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya yang firman yang telah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Kiranya persembahan ini berguna bagi rumah-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang kuat. Kaulah kuatku, kaulah kebanggaanku, kaulah Tuhan perlindungan dan kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, Kau tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebariskanku, berlaksa di sisi kananku, Kau janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku. Saya undang tuh Bapak Ibu bangkit berdiri. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Pujilah Engkau Tuhan kekal sampai selama-lamanya, karena Engkau adalah kekuatan di hidup kami yang memberikan pengharapan, keselamatan, dan tempat di tempat yang telah Engkau sediakan di rumah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan kasih karunia
yang Tuhan limpahkan kepada kami. Sesungguhnya kami tidak layak, tetapi Engkau telah melayakkan kami, dan Engkau telah membayar dosa-dosa kami, dan menebus kami menjadi milik kesayangan-Mu, yang Engkau pelihara, yang Engkau tuntun, dan Engkau jaga seperti biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk membalas semua kebaikan Tuhan melalui apa yang kami dapat perbuat dalam kehidupan kami, melalui talenta kami, melalui kemampuan kami, bahkan segala sesuatu yang dapat kami berikan. Karena itu Tuhan, Engkau yang akan tolong kami, terus akan membimbing kami dan memperlengkapi kami, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami bersyukur untuk anak-anak-Mu yang sudah melayani pada hari ini. Tuhan akan terus mengurapi mereka dalam setiap pelayanan mereka, memberkati mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan, bahkan dalam setiap langkah-langkah mereka. Kami juga terus berdoa buat semua jemaat, Kau yang akan terus menuntun setiap langkah-langkah mereka, membawa mereka ke jalan yang Tuhan kehendaki. Engkau tahu akan beban, kerinduan, dan pergumulan mereka. Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi mereka. Bahkan di kala mereka lemah, Tuhan kuatkan. Di kala mereka susah, Tuhan hiburkan. Pada saat mereka berkekurangan, Tuhan mencukupkan. Dan Kau memberkati mereka dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, bahkan dalam setiap rancangan hidup mereka. Tuhan akan terus menjadi pertolongan bagi mereka. Dan apabila saat ini ada yang sedang undur dari hadapan Tuhan, bangkitkan kembali iman dan semangat mereka, supaya mereka memiliki roh yang menyala-nyala. Mereka kembali dengan semangat yang bergelora untuk mengiring Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk semua jemaat, Tuhan yang akan terus memberkati. Demikian juga pada kesempatan ini kami bersyukur buat saudara kami yang berulang tahun, baik untuk saudara Irfan, saudara Jordan, Ibu Handoyo, Ibu Meli. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada mereka. Engkau melimpahkan sukacita ilahi dalam menjalani kehidupan ini, dan Kau akan terus memeliharakan hidup mereka dimanapun mereka berada. Bahkan lebih daripada itu, mereka boleh merasakan berkat kasih karunia Tuhan secara melimpah, dan mereka boleh semakin kuat di dalam Tuhan dalam mengiring Engkau. Kami menyerahkan untuk semua jemaat, Tuhan akan terus menopang dan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kebaktian Padang yang akan kami lakukan berhubungan dengan pada hari kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, kami mohon Kau urapi rekan-rekan panitia, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Bahkan apa yang dirancangkan, Tuhan campur tangan, sehingga yang terbaik dapat kami lakukan. Bahkan lebih daripada itu, semua kami boleh mengalami kebangunan rohani, iman kami boleh dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami di tengah-tengah situasi yang tidak menentu dan situasi ekonomi yang sulit. Kami mohon berikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sungguh-sungguh, dengan penuh rasa tanggung jawab, dan mereka dimampukan untuk menyelesaikan masalah-masalah di hadapan mereka, sehingga bangsa ini dapat dipulihkan. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya apabila sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, anugerah dan sejahtera dari Bapa, kasih setia dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh Kudus nyata dalam kehidupan saudara dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.